Bapak Ibu yang akan tampil hari ini. Nama grupnya kita buat aja grup 1. Jumlah anggotanya 10 gitu Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti itu dinilai lagi modul ajarnya. Nah seperti Bu Mas Raya ini udah masuk 1 nih. Nah, ya, jadi Mas Raya sudah masuk. Jadi nanti kami tinggal klik detail. Nah ini. Nah ini modul ajar Bu Mas Raya. Baru nanti kami berikan ini penilaiannya Bapak Ibu sampai ini satu orang itu ada 20 penilaian. Begitu juga nanti dengan peer teachingnya Bapak Ibu. Jadi harapannya hari ini supaya waktunya juga tidak boleh lewat dari apa namanya 15 menit karena kami langsung nanti nilai kesesuaian. Makanya seperti yang saya sampaikan semalam pada saat kita review itu kesesuaian kegiatan inti yang Ibu buat itu nanti harus tampak di sini. Kalau masalah pendahuluan sudah saya sampaikan bocorannya, nggak usah mengabsen semuanya, itu melambatkan waktu itu. Nah, nanti Mas Raya hadir, ini hadir, si A, B hadir gitu, nggak usah lagi Bapak Ibu. Anak-anak semuanya sudah hadir, Alhamdulillah. Nah, gitu aja Bapak Ibu ya. Untuk doanya pun nggak usah apa namanya, marilah kita mulai pelajaran mengucapkan basmalah gitu aja nanti Bapak Ibu. Itu sudah ada kami anggap penilaian itu juga. Kemudian ice breaking juga boleh dibuat di awal pembelajaran atau boleh dibuat di akhir sebelum penutupan, terserah. Tapi jangan terlalu banyak kali ice breaking nanti, Bu. Nanti setiap saat sesi ice breaking nggak usah satu aja, pilih tepatnya di mana yang pas. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini sebagai pengantar, mungkin dari Pak dosen Pak. Ya, sama Pak Irsan. Sama aja. Apanya pengantar-pengantarnya yang perlu saja. Mengabsen nggak usah mengabsen lagi. Ya. Nah, terima kasih Pak. Jadi itu Bapak Ibu ya, yang perlu diantara yang 10 sampai 15 paling maksimal, Ibu lah yang memanajemen waktunya. Yang perlu terlihat di sana kegiatan inti nanti Bapak Ibu. Itu yang perlu kami lihat nanti. Karena di rubrik juga itu sudah dikirim Pak dosen itu di grup penilaian yang akan dinilai itu. Itulah semuanya dokumen yang ada nanti yang harus kami isi langsung. Itu saja barangkali kita mulai untuk mempersingkat waktu dan kami harapkan yang semalam itu yang sudah kami sebutkan nama yang 10 orang itu mulai dari Bu Nani silakan Bu untuk mengupload apanya dan tampil. Kita mulai ini jam 8.20 berarti jam 8.35 nanti sudah selesai Bu. Gimana Ibu Nani? Ya, Pak, ada setiknya dong. Siapa Nah, yang boleh sebelum dia kita mulai kalau ada pertanyaan silakan. mengenai record nih, Pak? Itu anak itu, Bo. Harus ada persetujuan dari host. Iya, tapi ada di sini hostnya. Diberikan nanti saya oke misalnya, iya, misalnya Bu Mas Raya nanti yang maju untuk merekod Ibu Mas Raya, diokekan Ibu Yeti bisa itu. Oh, itulah Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu supaya menyimpan rekaman apanya ya, Ibu Nani bisa merekam Bu. Sudah latihan belum? Sudah semua Pak. Alhamdulillah. Direkodkan Yeti. Iya. Nah, bisa rekod. Jangan nanti Bu setelah selesai, aduh lupanya recordnya, aduh terhilang gitu. Nanti langsung tersimpan itu. Ke dokumen. Nah, oke. Komputer. Ini sudah lengkap, alhamdulillah 22 orang. Silakan Ibu Nani kami berikan waktu sampai dengan nanti jam 8.35 paling maksimal. Kami tidak ada lagi komentar Bapak Ibu ya, tapi nanti setelah selesai kita berikan sedikit. Paling tidak nanti, atau begini aja Bapak Ibu, supaya semuanya mendapat giliran, yang memberikan komentar yang di bawahnya, yang nomor 2. Misalnya ini kan Ibu Nani, berarti nanti yang memberikan komentar Ibu Nurmala gitu ya Bu ya. Supaya kita dapat semua bagian memberikan komen. Jangan Ibu Fitri, sedikit Ibu Yeti, itu atau aja lebih, kan. Pak, atau lebih baik Ibu, Pak
Pak, maksudnya gini, izin Pak, lebih baik Pak yang tidak tampil aja Pak Ya. yang ngasih komentar. Soalnya kalau yang di nomor 2-nya mungkin jadi buyar Pak apanya. Karena mau tampil berikutnya Pak. Oh, oke. Kami yang Berarti ya, nanti kami yang setelah Ibu tidak Nani tampil tampil Pak. yang mengkomentar Ibu Samsia. Ya, Ya, Ibu Samsia nanti ya. Kemudian kalau Ibu Nurmala nanti yang masuk, yang komentar Ibu Ningsi. Tapi kritik membangun Bapak Ibu ya, kritik membangun. Satu orang aja supaya singkat waktunya. Oke? Baik, Bapak Ibu supaya kebagian semuanya kami juga Bu. Keaktifan Bapak Ibu juga kami nilai. Oke, kita mulai. Silakan Ibu Nani semuanya supaya mematikan kamera. Nanti ketika Ibu Nani menyampaikan perlu untuk memberikan membaca atau menyuruh untuk kepada Bapak Ibu baru membuka kamera Bapak Ibu supaya Udah kelasnya direkod, kondusif. Lepi? Terima ya. kasih. Oke, sudah Kak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah kan? Sudah nampak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Sehat semua? Sehat Bu. Sehat semua? Baiklah. Alhamdulillah, Bu. Ada yang nggak hadir? Nggak ada, Bu. Hadir semua Bu, Hadir hadir. semua ya? Hadir semua. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Abdi. Ya, tolong dipimpin berdoa kepada Abdi. Tolong ya, Nak ya. Silakan Ya, maju ke Bu. depan. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, anak-anak ibu sekalian. Adapun pelajaran kita hari ini yaitu mengenai tentang mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya. Nah, ada yang tahu tentang huruf hijaiyah? Anak-anak ibu sekalian, pernah nggak dengar huruf hijaiyah dan harokatnya? Tidak, Bu. Tidak pernah, Masya Allah, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan jelaskan tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah abjad yang digunakan dalam bahasa Arab. Lebih gampangnya, huruf hijaiyah itu adalah tulisan Arab. Berbeda dengan huruf Latin. Kalau dia huruf Latin itu contohnya seperti A, B, C, D, ya seperti itu ya anaknya. Nah, tetapi kalau dia huruf hijaiyah itu dia berbentuk tulisan Arab. Nah, kenapa kita harus mempelajari huruf hijaiyah ini? Ini adalah sebagai dasar untuk mempelajari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian setelah kita mempelajari huruf hijaiyahnya, nah, karena huruf hijaiyah ini masih sama dengan gundul dia, belum ada tanda-tandanya. Maka kita nantinya setelah mempelajari huruf hijaiyah, setelah melafalkan huruf hijaiyah, kita akan mempelajari harkat. Apa yang dinamakan dengan harkat? Harkat itu adalah tanda baca dalam bahasa Arab. Nah, nanti kita akan praktekkan ya, Nak ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu tunjukkan dulu mengenai huruf hijaiyah. Nah, dengar ya Nak ya. Ibu akan membacakan huruf hijaiyah sambil bernyanyi. Dengarkan ya. Ya, Bu. Nah, oke. Alif bata sin ha ho dal jal ro jai sin sim sot
dot tojo ain gin fa kof kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Nah, sekarang semuanya dengarkan Ibu ya. Kita sama-sama melafalkan huruf hijaiyah. Tangan di atas semua. Coba tangannya di atas. Coba tangan di atas semua. Kita melafalkan huruf hijaiyah sambil berhitung. Kita mulai dari alif. 1, 2, 3, ya. Sudah dihitung semua, Nak? Coba. Udah Bapak, udah Bu Ibu. Coba berapa jumlahnya tadi Siti Aminah yang kita hitung? Ada 20, ada 30 Ibu. Salah Nah. berapanya itu Ibu? Iya. Sebenarnya huruf hijaiyah itu kan 29. Kemudian Iya, ada Ibu. tambahan lam, alif. Lam itu kan sudah kita sebutkan terdahulu, alifnya juga. Tapi digabung menjadi lam, alif. Jadi menjadi 30. Nah, karena tadi masih berantakan Ibu lihat ya. Nggak seragam dia. Jadi sekarang Ibu tanya dulu. Siapa yang mau tampil melafalkan huruf hijaiyah? Tunjuk tangan. Malah Siapa yang- aku Ibu. Siapa? Siapa? Atau Ibu tunjuk ya. Coba Yeti. Coba. Coba Ya, Bu. lafalkan huruf hijaiyah. Ibu lafalkan ya, Nak ya. Coba. Ya, Bu. Dengarkan kawan-kawannya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, gin, fa, kof, kaf, lam, mim, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya buat Yeti. Ayo, tepuk tangan. Nah, bagus. Nah, itulah tadi salah satu kawannya sudah melafalkan tentang huruf hijaiyah. Ibu kasih jempol. Berhubung Yeti sudah bagus melafalkannya, maka Ibu kasih 1 permen kopiko. Tepuk tangan. Dapat permen dia. Biar jangan ngantuk ya, Nak ya. Ibu kasih permen. Nah, satu lagi Ibu minta. Siapa lagi yang berani tampil ke depan? Satu lagi. Siapa? Coba Ibu tunjuk ya. Coba Fitrianingsih. Coba maju ke depan, Nak. Lafalkan huruf hijaiyah seperti yang kawannya tadi lafalkan. Ya, ayo. Alif, Ya. ba, ta, sa, Ya. ja, Ya. ha, ho, da, za, ro, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah. Ya. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan buat kawannya. Oke, berarti karena Fitri tadi sudah bagus melafalkannya, maka aku kasih hadiah lagi satu lagi permen kopiko ya. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah. Nah, berarti dari huruf hijaiyah yang Ibu jelaskan, berarti semuanya sudah paham ya, Nak ya? Sudah paham? Iya, Bu. Atau ada yang belum paham? Nah, baiklah.
selanjutnya, kalau kita belajar mengenai huruf hijaiyah itu belumlah sempurna dia. Kenapa belum sempurna? Karena ini belum ada tanda-tanda bacaannya. Ini belum jelas dia. Kalau kita mempelajari huruf hijaiyah saja, maka kita akan sulit menerapkannya ke dalam Al-Quran. Itulah sebabnya kita harus mempelajari tentang harkat. Sebagaimana yang Ibu telah jelaskan tadi, apa yang dinamakan dengan harkat tadi? Harkat itu adalah tanda baca. Tanda baca itu yang kita pelajari hari ini ada 3, yaitu dhamma, kasroh, dan fathah. Nah, kalau misalnya huruf hijaiyahnya kita contohkan ke dalam alif. Tahu alif ya? Alif itu yang berdiri seperti angka 1. Paham ya anak ya? Paham? Tahu alif? Tahu, Bu. Kakak. Alif. Iya, Alif Bu. itu seperti apa, Nak? Siti Aminah? Apa, Bu? Alif itu seperti apa dia? Seperti lidi, Bu. Lurus, Ya. Ibu. Ya, lurus berdiri tegak ya. Berarti ini Iya, kan Ibu. contohnya. Nah, kalau alif ini kita buat harkatnya di atas seperti ini ya, Nak ya. Lihat ke depan ya. Maka Bu. bacaannya menjadi A. Itulah yang dinamakan dengan A. fathah. Nah, kalau bacaannya alif, kita buat di bawah, harkatnya di bawah, maka Ibu. bacaannya menjadi Ibu. ya, bagus. Selanjutnya, kalau alifnya dibuat seperti dhamma atau waw kecil, maka bacaannya menjadi Bu. nah, menjadi Ibu. Coba. Itu. Bagus. Tepuk tangan buat semuanya anak-anak ibu yang pintar-pintar ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, siapa yang bisa baca? Saya, Coba Bu. tunjuk tangan. Saya, Bu. Tunjuk tangan. Jangan angkat. Saya, Bu. Saya, Bu. Tidak tungan. Ba. Coba baca dulu. Nak. Yang nomor 2. Bu. Ba. Yeay, bagus. Ba. Bagus itu, Bu. Tepuk tangan. Bagus. Bagus ya anaknya. Tepuk tangan buat kawannya. Nah, Ibu kasih lagi hadiahnya permen. Nah, selanjutnya siapa Saya, lagi Bu. yang Saya, ketiga? Bu. Mau permen, Ibu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Permen, Ibu. Si Aminah udah kebanyakan Saya permennya dulu. ya. Nggak boleh baca. Enggak ada Ibu kasih sama aku dah. Enggak ada Coba Ibu Siti kasih Aminah. dah. Coba dulu yang ketiga. Saya, Bu. Saya, Bu. Yang ketiga Siti Aminah. Coba. Ini gimana ini? Siti Aminah kawannya ini nggak bisa diam nih di bangku ini. Siti Aminah baca yang Iya, ketiga. Bu. Tadi itu. Bagus, tepuk tangan. Ya, dikasih lagi permen ya. Yang keempat, tadi siapa yang mau baca? Samsia Guru. Saya, Bu. Coba, Samsia. Ya, baca dulu, nak baca. Baca dulu, nomor 4. Siapa, Ya, Bu? kuning. Iya, Baca Bu. nomor 4, nak. Baca. Sisu. Bagus, Bu. Bagus. Oke. Bagus. Berarti hari ini kita sudah belajar mengenai huruf hijaiyah yang berapa tadi jumlahnya, Nak? 30. Semuanya sudah dilafalkan tadi, semuanya sudah paham, ada yang belum paham? Alhamdulillah, mengenai huruf hijaiyah sudah paham, bagaimana melafalkannya, bagaimana menghafalnya, semuanya sudah tampil ke depan. Dan sudah kita lafalkan secara beramai-ramai. Nah, untuk itu, Ibu tanya lagi, ada nggak yang belum paham mengenai huruf hijaiyah dan harkatnya? Atau sudah paham semua? Ya, Bu. Ya?
Oke, Sudah, Bu. alhamdulillah. Baiklah, berhubung pelajaran kita sudah selesai hari ini tentang melafalkan dan menghafalkan huruf hijaiyah, maka pelajaran kita hari ini kita sudahi dengan hamdalah, alhamdulillah, Rabbil alamin. dan untuk minggu depannya, untuk di rumah, jangan lupa ya nak ya, dihafal huruf hijaiyahnya alif sampai apa? Ya, Bu. Jangan lupa dihafal satu persatu ya supaya baca, lebih Ibu. mudah mempraktikkannya ke dalam Al-Quran. Nah, baiklah anak-anak ibu, berhubung pelajarannya sudah selesai dan kepada ketua kelasnya untuk membacakan doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Nah, ketuanya maju ke depan ya nak ya. Ya, Bu. Ya, teman-teman. Pelajaran kita sudah selesai. Nah, kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, pelajarannya kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mak. Berhenti record, Kak. Stop record. Stop share. Nah, bukan. Iya, top share juga, stop record juga. Gimana stop recordnya nggak ada tadi. Masak sekrok, Kak. Malu dia Okay. I don't know, lakin it's breaking now. Now I will be sendiri. Record di bawah. Record enggak. Nah, dong stop record di sana. Kita nak sudah rekam na nakin dia di. Rekam dong, Kak. Narekam dah. Oh, madu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nani yang telah melaksanakan peer teaching sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Kepada Ibu satu orang dari teman untuk memberikan masukan, kami persilakan. Pada Ibu Samsiah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tadi Bu, mulai Pak dari awalnya masuk sudah bagus saya lihat. Yang mana dari mengenalkan huruf hijaiyah dari alif bata sampai akhir, dan juga tadi yang mana mengenalkan huruf tanda baca yaitu a, i, u. Menurut saya sudah bagus Pak. Itu yang dari saya Pak. Sudah Bu? Iya Pak, menurut saya sudah bagus dari awal sampai penutup tadi, menurut saya sudah bagus Pak. Menurut Ibu sudah bagus. Oke, baik. Gimana Pak dosen Pak? Aduh. Atau nanti aja Bapak Pak? Gimana Pak Irsan? Nanti saja Bapak memberikan masukan atau ini Pak? Disempat-sempatkan saja lah ini. Ini curi-curi waktu lah ini. Oh iya Pak. Sebentar keluar, sebentar masuk ini, nggak Iya, apa-apa. Oke. Kalau menurut saya tadi sudah bagus, cuman perlu ditambahkan begini. Di dalam keterampilan mengajar itu kan ada istilah keterampilan membuka dan keterampilan menutup. Nah, di keterampilan membuka itu kita guru harus mampu membangkitkan motivasi anak didik. Caranya gimana? Bisa beragam. Nah, bisa mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang mau disampaikan.
atau membuat acuan pembelajaran hari ini. Nah, itu tadi masih kurang saya lihat. Nah, kita paham memang karena waktunya sangat sedikit dan singkat. Ya. Kemudian pemberian penguatan itu. Pemberian penguatan itu jangan monoton. Nah, yang saya maksud tadi sebentar-sebentar beri bonbon. Sebentar-sebentar belikan kasih bonbon. Jadi bervariasi. Oh, iya, Pak. Penguatan itu harus bervariasi. Mungkin itu Pak Irsan ya. Baik, terima kasih kami. Ya, mohon maaf ini Bapak dan Ibu, saya tutup kamera saja ya, begitu Iya, nanti giliran untuk apa baru saya buka kamera. Oke. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih. Baik, itu barangkali apa namanya masukan dari Bapak Baca doa dosen. Bismillah selawat. Kemudian dari saya juga sependapat tadi dengan Pak dosen. Cumanya ini karena mungkin Ibu Nani pertama ya, dan yang lain juga harus bisa melihat nanti ini, mulai dari membuka tadi sampai menutup. Saya lihat pembelajarannya tidak satu arah gitu ya. Harus interaksi Bapak Ibu, itu yang paling bagus dalam pembelajaran. Kita tidak boleh menonton kita aja. Tadi Ibu Nani juga memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk memberikan apa namanya, baik membaca, baik melakukan, karena mungkin ini dalam pembelajaran peer teaching ada kalanya pemanfaatannya hanya untuk menyebutkan saja Bapak Ibu. Cumanya Bapak Ibu kan punya apa namanya video yang ditayangkan. Harusnya Bapak Ibu itu bisa ditayangkan walaupun sedikit saja. Nah, baru Ibu kan membuat di modul ajar guru menayangkan slide tentang ini gitu. Tayangkan aja sedikit. Tapi Ibu tadi juga menayangkan, cumanya tidak ada video yang menjelaskan tentang membaca itu gitu. Itu saja Bu tadi yang saya lihat tidak nampak di sana. Kalau untuk pelafalan, harkat juga sudah terlihat. Dan seperti inilah Bapak Ibu nanti, supaya lebih baik lagi yang selanjutnya ya. Terima kasih kepada Ibu Nani. Selanjutnya kepada Ibu Aminah. Silakan Bu. Kami berikan waktu maksimal 15 menit. Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Nurmala, Pak. Kan Nurmala, Pak. Hari Rabu saya, Pak. Nurmala, Pak Paduawon. Bu Nurmala, silakan. Nurmala dong, Pak. Ya, Ibu Nurmala Bapak Ibu. Maaf. Bukan Bapak Tengku Aminah. Dosa Iya. kampungku, Bapak. Nanti yang komen Ibu Fitrianingsi ya. Rekod lupa julukan kan? Oh, no. Jangan lupa di-record Bapak Ibu. Ibu Nani tadi berhasil kan? Filenya itu ada kan, Bu? Iya, Pak. Oh ya, oke. Jangan ribut dulu. Jangan ribut dulu. Jangan mau tampil. Sini biar aja lewat sini. Sini dekat sama awak sini. Sini dekat sini. Udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Bu. Izin Pak, sebentar dulu Pak. Iya. Halo. Ya, iya, Bu. Kamera Bu Nurmala nggak kelihatan wajahnya Pak. Iya, Karena sama saya, sama. Kan udah diganti background-nya jadi pun nggak kalau nampak. nggak kelihatan wajahnya gimana itu Pak? Itu kan ada pengaturan di virtual background-nya itu di bawah itu I have green screen, mirror my video gitu. Nggak bisa, Pak. Nggak ada di bawah itu. Ada, Pak. Tapi Setelah bisa diganti, kalau udah mirror, Pak. Terbalik. Perangkatnya Pak, perangkatnya nggak support mungkin. Nggak Jadi mendukung. memang dari awal kayak gitu Ibu itu kalau pakai background Pak. Oh, ya udahlah dia apa aja Bu, daripada Iya. nanti nggak nampak Ibu kan. Ya, nampak kan? Sebelum dilanjutkan ya boleh. Nggak usah pakai background lagi Bu Nurmala. Ya untuk mengajarinya aja Bapak Ibu ya. Seperti saya gini kan gini dia nanti ini tuh.
Iya gitu. Ah, gini dia. Ini karena pengaturan di laptop Ibu. Saya kemarin juga gitu. Ternyata setelah I have green screen, baru dia bersih. Oke lah, Bapak Ibu Nurmala, silakan. May record, May. Record dah. Record nah. Udah di-record tadi, Bu. Udah saya stop tadi, masih jalan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anak, Baik, Bu. sehat semua kan? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga hari ini kita semakin semangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah ya. Ya, Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pelajaran kita tadi udah dibaca bukunya belum? Udah, Bu. Udah kan? Nah, pelajaran hari ini bab 1 menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim itu dalam Al-Quran ada pada Quran surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un. Pernah dengar surah Al-Ma'un? Pernah, Bu. Nah, Ibu mau tanya dulu. Surah dalam Al-Quran itu ada berapa banyak? Banyak, Bu. Kita dulu. Bu. Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? 100 Tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Tapi kemarin sudah Ibu sampaikan kan? Jumlah surah dalam Al-Quran ada berapa, Mas Raya Rahab? 114, Bu. Iya, bagus. Nanti Mas Raya tempelkan bintang di dinding ya. Nah, biar nanti bertambah bintangnya. Siapa nanti paling banyak bintangnya, ya semester kita kasih hadiah. Terus jumlah surah dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Ini pelajaran kita surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu termasuk salah satu surah dalam Al-Quran yang letaknya pada surah ke-100 tuh. 107. Iya, bagus. Surah Al-Ma'un ini termasuk surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Kemarin juga sudah Ibu sampaikan, surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Makkah. Iya, bagus. Masih ingat ya? Nanti tempelkan juga bintangnya di dinding ya, biar tambah banyak bintangnya. Berlomba-lomba tambahkan bintang. Selanjutnya, surah Al-Ma'un artinya barang berguna. Udah nampak bukunya kan? Nampak, Bu. Ada di bacaan surah Al-Ma'un. Kita hitung ada berapa ayat itu surah Al-Ma'un? 1, 2, 3, 4, 7, Bu. Iya, bagus. Surah Al-Ma'un yang tadi terletak pada surah ke-107 dalam Al-Quran. Dan jumlah ayatnya ada tuh. 7, Bu. Ada yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Belum, Bu. Enggak semuanya, Bu. enggak semuanya. Ada mungkin yang udah hafal 3 ayat. Ada yang mungkin udah hafal 5 ayat, ya kan? Iya, Bu. Jadi ini kita baca sama-sama dulu. Iya, Dengarkan Ibu baca dulu, baru diikuti sama-sama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil mushallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Kayaknya masih kurang semangat ini dengar suaranya. Ya. Udah makan tadi? Udah, Bu. Ya, Bu. Tapi sedikit, Bu. Kenapa? Hampir teaching kan? Takut terlambat, Bu. Terlambat. Terlambat Ya, Bu. tadi. Atau nggak mandi tadi sekolahnya? Banyak ibu nampak yang udah ngantuk ini. Mandi, Bu. Iya tadi, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya berarti ibu dulu. Ibu mau tanya siapa yang Tidak masuk ke berani bacakan ke depan? Saya, Bu. Saya, Bu. Nur Elina Siregar dulu bacakan dulu. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya, boleh disambung sama siapa tadi lagi yang mau bacanya? Saya, Bu. Iya, Samsiah dulu. Nomor berapa tadi, Bu? Ayat keempat. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lanjut saja sampai ayat ke-7. Ayat keberapa, Bu? Saya sampai 2 yang dapat, Bu. Tak dapat saya, Bu, semuanya, Bu. Oh iya, boleh disambung sama Siti Asia ayat ke-6-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, bagus. Sudah pada pintar semua ya? Iya, Bu. Iya. Terus ini nanti dihafal di rumah. Nah, terus cara ngapalnya ini dibaca berulang-ulang saja. Nah, iya kan? Ya, Bu. Semua dari ayat 1 sampai ayat 7 bisa dihafal. Coba kita perhatikan. Ayat 1, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ada nampak di situ hukum mim mati? Mulai dari ayat 1 sampai ayat 2? Coba dilihat dulu, Yeti Sarina. Ada nampak? Enggak Nggak ada, Bu. Enggak ada.
Lanjut kita ke ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil mushallin. Allazina hum an salatihim sahun. Di ayat keempat, ada di situ hukum mim mati? Ada, Bu. Ayat kelima ya, ayat kelima. Salatihim, Ibu. Mim dengan A, Bu. Mim Ain. dengan mim mati bertemu dengan ain. Apa hukum tajwidnya? Udah lupa, Bu. Izhar mungkin, Bu. Atau izhar. Izhar apa? Ikhfa. Iqbal, Kak. Sudah lupa, Bu. Bicara sapawi, Bu. Apa? Kalau ikhfa dia, nun mati bertemu dengan Ain. Hah? Nggak tahu, Ibu. Nun mati bertemu dengan kalau Ain. ikhfa, ada tadi yang jawab ikhfa kan? Kalau ikhfa berarti itu hukum nun mati bertemu dengan huruf yang berapa huruf ikhfa? 15, Bu. 15. Berarti dia tidak termasuk ikhfa. Allazina hum an. Mim mati bertemu dengan ain tadi apa hukum tajwidnya Siti Izharnya Aminah? itu, Bu. Izharnya itu, Bu. Izhar. Izhar Safawi. Izhar Safawi, Bu. Mim mati bertemu dengan ain itu izhar sapawi ya Yati Sarina ya. Jangan lagi izhar saja ya. Oh iya, Kalau Bu. izhar saja berarti nun mati bertemu dengan ain. Iya, kalau ain itu termasuk huruf izhar. Tapi bukan mim mati yang bertemu dengan ain. Tapi nun mati bertemu dengan ain. Itu yang izhar ya. Lanjut. Ansolat. Siapa tadi yang menjawab izhar sapawi? Siti Saya, Bu. Isa. Tambahkan nanti bintang prestasinya di dinding ya. Jangan lupa Iya, Bu. berapa bintangnya, berapa yang bisa dijawab, berarti tambah bintangnya. Ansolatihim sahun. Ada lagi mim mati bertemu dengan Sin. sin. Apa hukum tajwidnya? Liana Siregar. Salatihim sahun. Mana si Juli ini? Saya, Bu. Siapa Siregar, Bu? Saya Sinuan, Bu. Oh iya, sapawi. lupa Ibu. Ansolatihim sahun. Mim mati bertemu dengan sin. Apa hukum tajwidnya? Apa ya, Bu? Lupa saya, Bu. Pak Bu. Izhar Sapawi, Bu. Sama, Bu. Iya apa? Izhar sapa? Sapa. Safawi. Nanti bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Mim mati ya, jangan nun mati ya. Mim mati ya. Apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu dinamakan dengan izhar sapa. Safawi. Izhar sapawi. Lanjut ayat ke-6. Allazina hum yuraun. Ada lagi di situ mim mati bertemu dengan ya. Berarti itu juga Ada, Bu. izhar sapawi. Wa yamna'unal ma'un. Ada mim mati bertemu dengan nun. Itu juga Izhar Safawi, Bu. iya izhar sapawi. Berarti di surah Al-Maun ini hukum tajwid yang kita temukan mim mati bertemu dengan huruf izhar sapawi. Izhar Ada sapawi. kita temukan di sini ikhfa sapawi kan? Ya kan? Ya, Bu. Boleh Ibu minta siapa tadi yang Ibu? Abdi Rahab dulu. Baca dulu. Surah Al-Maun. Semua dari ayat 1 sampai ayat 7. Ibu udahlah itu dah Bu Ibu yang lama. Habis waktu, Bu. Udahlah itu dah Bu Ibu. Udah Mau istirahat kita, Bu. Oh, iya. Oh, Nanti kita jajan. sambung ya. Iya Iya, Bu. Bu. Iya, boleh. Bu. Pokoknya jangan diingat, jangan dilupakan. Ini harus kita baca-baca di rumah. Iya Bu, iya Bu. Udah bisa dibaca, udah hafal, boleh dibacakan ayat sholat. Dan cukup sekian pelajaran kita hari ini.
Mari sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada ini banji. Ini malah habis Baik, silakan Ibu Fitrianingsih. Baik, dua menentukan huruf tajwid tidak waktu. Terima kasih kepada Ibu Nurmala yang telah menyampaikan. Mohon yang lain menutup mic-nya Bapak Ibu supaya kondusif. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurmala yang telah bekerja keras dan hari ini menuntaskan tugas peer teaching-nya. Kita apresiasi bahwa ini adalah usaha kita bersama untuk bisa lulus nantinya. Secara keseluruhan yang saya lihat apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nurmala mulai dari pembukaan sampai kepada penutup sudah baik ya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin jadi mengejutkan bagi kita yang berposisi sebagai murid mungkin ya, karena beliau mengangkat tentang tajwid tapi tidak didahului dengan pengenalan mungkin. Atau kalaupun mungkin ini adalah pengalaman berikutnya yang mungkin kita sudah mempelajari di sebelumnya, mungkin bisa diingatkan kembali gitu. Hanya bagian itu yang saya koreksi. Sangat baik jika mungkin ditampilkan pengenalan terkait hukum mim mati dengan hukum mim mati ya, terkait mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba tadi ya, izhar safawi gitu kan. Kalau ada slide-nya mungkin bisa lebih mendukung gitu untuk anak-anak lebih memahami gitu dan menemukan hukum tajwid izhar safawi pada Quran Surah Al-Ma'un tadi. Tapi secara keseluruhan saya dan rekan-rekan sangat mengapresiasi usaha dari Ibu Nurmala. Mudah-mudahan untuk yang lainnya kita semua yang belum tampil bisa semakin memaksimalkan dari PTT, dari keterampilan mengajar, mungkin sama-sama jadi koreksi untuk kita semua. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Ibu Nurmala setelah menyelesaikan tugas peer teaching hari ini dengan sangat baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa matikan record yang mana tadi Kak Kapit udah Kak matikan? Kak Nurmala matikan. Stop kan? Ya. Jadi dari sini nanti yang ribut aku matikan suaranya. Jadi jangan dihidupkan lagi. Jadi terganggu Ibu Nurmalanya yang lagi ngajar. Lebih banyak ributnya kawan-kawan ya. Jadi kalau saya matikan di sini, kalau belum disuruh nggak usah dihidupkan ya. Jangan digunting kain. Iya, Bu. Siap kok kan? Jangan. Gimana Pak Irsan tadi mana? Udah keluar beliau? Saya pun sempat terlempar juga tadi. Halo? Mungkin lagi nggak di situ Bapak itu Pak, lagi ke belakang mungkin. Nggak ada saya lihat di Oke, situ. kalau begitu sebelum beliau masuk, saya memberikan komentar sedikit ya. Terkait dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Nurmala tadi. Yang pertama, karena kita belum melihat modul ajar yang dipraktekkan di sini, jadi kita belum bisa memberikan komentar apakah yang dilakukan tadi, praktek itu tadi sesuai dengan modul ajarnya. Nah, harusnya apa yang kita tuliskan di modul ajar itu, misalnya pendekatan-pendekatan apa yang harus kita lakukan, kemudian media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, itu langsung dipraktekkan. Nah, kalaupun dia hanya sifatnya peer teaching, tidak langsung ke ke dalam kelas real, tetapi itu harus disebutkan. Jangan lari dari modul ajar yang kita tuangkan itu, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, baru kemudian kegiatan penutupan.
Nah, itu ya. Nah, kemudian terakhir penguatan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, maunya penguatan itu diberikan jangan monoton tapi bervariasi supaya siswa tidak menjadi bosan. Nah, itu mungkin barangkali dari saya. Silakan Pak Irsan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak dosen. Yang Ibu pakai tadi itu modul ajar LK5. Di situ membacakan surah Al-Maun kan Bu Nurmala. Jadi harusnya Ibu itu lebih ke apa lagi Bu? Menggabungkan, karena Ibu buat di TP Ibu itu saya lihat membacakan surah Al-Maun sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Jadi Bapak Ibu Ibu Nurmala sesuai dengan yang saya baca di modul itu, kegiatan yang Ibu buat itu membacakan hukum teks itu Bu, harusnya ditunjuk satu orang dia langsung, jangan siapa yang mau gitu, itu nggak boleh Bu dalam pembelajaran ya. Kecuali dalam keadaan kita langsung menunjuk, langsung ini membaca gitu supaya kondusif. Ini sering terjadi. Kemudian Ibu juga nanti dalam proses real teaching, kalau ini kan real teaching, kalau real teaching nanti nggak boleh Bu mengucapkan ini adalah surah Al-Maun gitu. Itu harus dihindarkan itu Bu ya. Kalimat ya matung Ibu ya tung elak ibu teh ibu pe elak konwasan di menut kan tertuni maksudnya. So di Ibu biasa untuk kinai. Baiklah anak-anak, ini adalah kita belajar tentang surah Al-Maun gitu. Jangan menggantung